Saya ajak kita membuka Alkitab dari Injil Matius. Kita akan membaca satu bagian firman dari Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-16, lalu kita melanjutkan sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-11. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, dan terus berlanjut sampai pasal 4, ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bagian ini. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh membaca dan ada kesempatan kami boleh merenungkan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin berdoa Tuhan yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, juga Roh Tuhan sendiri yang memimpin kami pada pagi hari ini. Masuki akan minggu-minggu sengsara Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mempersiapkan kami untuk masuk di dalam penderitaan Kristus, mengerti apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami, mempersiapkan akan hati kami, menerima akan karya keselamatan yang begitu agung yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara pun setiap kami yang mendengar, sehingga kami semua dituntun, dipimpin oleh roh kebenaran, mengerti firman yang hidup dan yang memberi kehidupan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ajak kita merenungkan satu atau mungkin sebenarnya dua bagian firman Tuhan yang menyatakan dua peristiwa penting di dalam hidup Kristus yang akan mempersiapkan kita memasuki Jumat Agung yang akan datang. Kita membaca tadi tentang baptisan dan juga pencobaan daripada Kristus, yang adalah dua peristiwa yang sebenarnya mempersiapkan Kristus menjalankan misi daripada Bapa, yang akhirnya kita tahu berpuncak pada kematian dan juga kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kalau sudah membaca, tadi saya sengaja membaca langsung dari
bicara tentang baptisan, lalu kemudian kepada pencobaan Tuhan Yesus. Karena kalau saudara membaca paralelnya di Injil yang lain, 3 dari 4 kitab Injil itu mencatat 2 peristiwa ini memang secara berurutan. Dari baptisan dan kemudian pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Berarti ada sesuatu kaitan yang erat ya di antara 2 peristiwa ini. Khususnya nanti kita melihat dikaitkan dengan satu kata itu maka. Ya, setelah cerita tentang kebangkitan Kristus, tentang baptisan Tuhan Yesus, tentang suara dari sorga, ayat yang keempat dimulai dengan kata maka, dan itu mengkaitkan antara apa yang terjadi di dalam ayat sebelumnya, peristiwa sebelumnya, kepada apa yang terjadi di dalam peristiwa selanjutnya. Kita melihat terlebih dahulu hal yang pertama yang juga akan mempersiapkan kita masuk ke dalam penderitaan dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan hari Jumat ini dan juga hari Minggu yang akan datang. Ayat yang ke-16 dan 17 saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang sangat agung yang menjadi tanda dimulainya pelayanan Kristus secara publik. Ini mulai di dalam setelah baptisan ini. Kita melihat di sini langit terbuka karena sesuatu yang lebih agung, lebih mulia daripada langit itu dinyatakan. Kita melihat kemudian Roh Allah turun seperti burung merpati. Ini mengingatkan kita akan peristiwa merpati yang kembali kepada Nuh yang membawa sehelai daun zaitun yang segar. Itu menandakan akan akhir daripada hukuman Allah kepada bangsa Israel yang melawan Tuhan dan dimulainya akan karya keselamatan Allah, keturunan yang baru daripada Nuh. Dan di situ Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan Nuh. Inilah juga dimulainya akan pelayanan Kristus ketika Kristus dibaptis dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah puncaknya. Setelah langit terbuka, Roh Allah turun, kemudian suara daripada Allah Bapa mengatakan inilah anakku satu-satunya, the only begotten son. With him I am well pleased. Artinya seluruh hati daripada Bapa ada di dalam anak. Inilah anakku yang seluruh hidupnya, seluruh pikirannya, seluruh hatinya, seluruh ada yang pada dirinya itu berkenan kepadaku. Hidupnya memuliakan aku dan aku sungguh senang dan bersuka cita karena anakku yang seumur hidupnya, seluruh aspek hidupnya sungguh berkenan dan memuliakan Tuhan. Peristiwa yang sangat mulia dan agung, Roh Kudus turun mengurapi anak yang taat kepada Bapa dan Bapa yang mengasihi. Allah Tritunggal hadir di dalam satu peristiwa yang singkat ini. Tetapi langsung kalimat selanjutnya mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata maka itu sekali lagi penting ya. Setelah keagungan dan kemuliaan, maka datanglah pencobaan dan iblis. Ini hal yang pertama yang kita mau pikirkan bersama-sama. Banyak orang berpikir kalau saya hidup baik-baik, kalau saya hidup tidak berbuat jahat kepada orang lain, kalau saya berusaha semampu saya, paling sedikit berusaha semampu saya untuk taat kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati saya. Maka Tuhan pasti akan memimpin hidup saya sehingga jalan hidup saya itu mulus dan lancar. Banyak orang berpikir demikian sebenarnya. Ya. Kalau saja saya taat kepada Tuhan, kalau saja saya tidak berbuat jahat kepada orang lain, kalau saya hidup baik-baik, kalau saya berusaha, tentu sadar kita tidak sempurna, tapi berusaha melakukan apa yang benar, datang beribadah kepada Tuhan, membaca firman, berdoa, dan sebagainya, maka kita berpikir, Tuhan pasti memberkati saya sehingga hidup saya akan berjalan mulus dan lancar. Tapi sekali lagi, kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini,
Tuhan Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang tunggal, yang sempurna. Dia bukan hanya berusaha semampunya untuk taat kepada Tuhan. Dia betul-betul taat 100% kepada Allah. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia selalu melakukan kebaikan, selalu mengatakan hal yang benar, selalu hidupnya penuh dengan kasih, lemah lembut dan sebagainya. Hidupnya adalah sempurna 100% di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara sekalian, pikiran yang salah juga sering ada di antara orang kaya dan orang kelas menengah. Ya, saya termasuk di dalam masuk kelas menengah itu. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa orang-orang miskin, banyak orang kaya, orang kelas menengah berpikir orang-orang itu, orang miskin pasti karena mereka malas. Dan karena mereka tidak mau bekerja keras seperti kita, seperti kami. Kalau kita melihat keluarga yang berantakan, kita berpikir pasti karena mereka tidak melakukan apa yang benar, seperti kami. Sering kita anggap keberhasilan kita, kelancaran kita karena kerja keras kita, karena kepintaran kita, atau karena kehidupan kita yang benar. Bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, tetapi kita deep down kadang-kadang kita secara sadar tidak sadar kita pikir, karena aku mengatur hidupku dengan benar, karena aku bekerja keras, karena aku mengajarkan apa yang benar kepada anak-anakku. Sekali lagi firman Tuhan hari ini bongkar kita. Ketika kita melihat hidup Kristus, kalau ada orang di dalam dunia ini yang layak mengalami hidup yang penuh berkat dan penuh kelancaran, maka Kristuslah yang layak menerima hidup seperti itu. Dia melakukan hidup yang sempurna, dia melakukan yang benar, dia bekerja keras, dia pagi-pagi bangun berdoa setiap hari. Ya, dia selalu mengerjakan dengan sekuat tenaganya seluruh pelayanan dan seluruh apa yang dikerjakan berkenan kepada Tuhan. Tapi maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan pencobaan ini adalah hanya awal daripada, ini adalah permulaan daripada kesulitan, tantangan yang dihadapi oleh Kristus. Setelah ini, kalau kita membaca selanjutnya, kita tahu akan ada penolakan dari banyak orang. Dia akan mengalami banyak kemiskinan, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia melakukan kebaikan, membangkitkan Lazarus, tetapi bukan hanya Lazarus ingin dibunuh lagi, dia pun ingin dibunuh karena itu. Dia mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang terdekatnya. Dia mengalami pergumulan yang sangat berat, gentar. Seorang yang meredakan badai, diamlah, tenanglah. Waktu murid-murid takut, mengapa engkau begitu takut? Tetapi dia sekarang di Taman Getsemani, dia gentar dan penuh ketakutan. Bergumul. Berdoa keringat seperti cucuran darah. Dia mengalami penganiayaan, dia dihakimi dengan tidak adil, dan pada akhirnya dia mati. Kristus adalah menjalani hidup yang sempurna, yang berkenan. Bapa sendiri mengatakan, inilah anakku, with him I am well pleased. Aku berkenan 100% kepada anakku yang tunggal itu. Tapi dia dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Maka bukan mungkin kalimat yang dikatakan bukan tetapi, maka dia telah diberkati, dipimpin, diurapi, berkenan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Sudah, poin pertama yang kita boleh pikirkan bersama hari ini adalah bahwa kejahatan itu bersifat
kompleks dan multidimensi. Kejahatan itu kompleks dan multidimensi. Tadi saya katakan orang yang homeless apa dan sebagainya pasti karena mereka miskin. Mungkin ada some truth in it, tetapi tidak selalu begitu. Tidak selalu karena itu. Keluarga yang berantakan mungkin memang ada hal-hal yang memang tidak dilakukan dengan benar, tetapi tidak selalu karena itu. Tidak selalu gitu. Kejahatan itu kompleks dan multidimensi. Kalau kita melihat hanya secara naif melihat kesuksesan orang berarti dia hidupnya baik. Kalau kelancaran hidup yang dialami berarti dia orang yang hidup di dalam kebenaran dan hidupnya benar, maka itu sesuatu yang sangat redusionistik dan naif sebenarnya. Kalau kita melihat sejarah, membaca berita-berita sekarang saja, kita melihat salah satu orang yang paling sukses, paling lancar dan dicintai oleh rakyatnya. Salah satu orang di dalam dunia ini yang paling dicintai rakyatnya, paling sedikit melalui election yang hasil daripada election ya, yang ada. Yaitu sudah tahu siapa? Vladimir Putin. Vladimir Putin itu sukses, lancar, semuanya berhasil. Ya. Pilih election, 90% pilih dia. 90%. Ya. Dia baru dapat term yang ketiga untuk 6 tahun lagi, mungkin dia selama-lamanya menjadi presiden daripada Rusia. Saudara sekalian, manusia coba mengerti, ya, mencoba mengerti apa yang menjadi sebenarnya, mencoba mengerti mengapa ada kejahatan di dalam dunia ini, mengapa banyak penderitaan, kesulitan, dan segala kejahatan yang dialami oleh manusia. Maka di dalam sejarah ada dua pandangan utama tentang yang bertentangan dengan Alkitab, ya, tentang dua natur daripada evil, natur daripada kejahatan, hakikat kejahatan. Kejahatan itu berasal dari mana? Bagaimana kita mengerti dan melihat kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini? Maka yang pertama, pandangan yang pertama, yang ini dua-duanya bertentangan dengan Alkitab, ya, yang mengajarkan akan apa yang disebut sebagai dualisme. Dualisme ini adalah satu pengajaran bahwa ada kekuatan yang setara, yang kekal, yang dari dulu dan mungkin akan sampai selama-lamanya, yang setara, yang saling bertentangan di dalam dunia ini, yaitu good and evil. Dari mana? Dari dulunya memang ada good and evil yang selalu bertentangan satu dengan yang lain. Yang kita tahu ini pandangan ini adalah Chinese philosophy banyak memegang ini. Kita tahu yin and yang, misalnya contohnya, ya, yin and yang. Ya, sudah tahu gambaran yin and yang bulat itu, ya. Ada di tengah-tengahnya ada hitam, dan yang hitam separuh itu hitam, di dalamnya ada lingkaran kecil yang putih, dan satu yang putih ada di dalamnya lingkaran kecil yang hitam. Jadi dari dulunya tuh putih itu tidak pernah betul-betul putih, ada hitamnya. Yang hitam tidak pernah betul-betul hitam, ada putihnya sebenarnya. Ada kejahatan, good and evil, kejahatan, kebaikan dari dulu sampai sekarang akan terus ada. Ya, saudara pernah dengar cerita ini, ya, tentang yin and yang. Cerita yang sering diceritakan tentang yin and yang itu adalah seperti seorang yang membeli, ini cerita di pedesaan China, di kampung gitu, ya, dan satu keluarga membeli akan kuda, ya, kuda itu sangat berharga di dalam pada waktu itu, ya. Jadi dia pulang, orang tuanya pulang dari pasar begitu atau dari farm begitu, dia pulang, dia bawa satu kuda yang bagus sekali, yang gagah, yang ganteng sekali kuda itu. Wah, semua tetangga-tetangga dari keluarga ini sangat heboh dengar dia beli kuda yang bagus dan kedengaran sangat mahal sebenarnya. Maka semua pada datang kongres, tulis dia, ya, kungsi, ya, kamu beruntung sekali, ya, kamu bagus sekali, ya, beruntung sekali kamu mendapat kuda yang begitu bagus. Wah, bersyukur, ya, selamat, ya, selamat kuda ini. Lalu dia mengatakan satu kalimat, enggak juga.
mungkin ada sesuatu yang jelek terjadi karena saya beli kuda ini. Dia bilang gitu. Terus betul saja, kira-kira 2 hari kemudian maka somehow kuda itu terlepas ya dari kandangnya. Dia terlepas dan dia lari dan hilang kuda itu. Wah, tetangganya datang lagi. Waduh, kasihan ya kamu ya, kami turut berduka ya karena kamu kehilangan kuda yang begitu bagus. Terus dia bilang, enggak juga. Ya, karena mungkin ada sesuatu yang baik yang terjadi melalui hilangnya kuda ini. Maka beberapa hari kemudian betul saja kuda itu datang lagi membawa kuda-kuda liar dari hutan. Bawa dengan 5-6 kuda yang lain bersama-sama masuk, datang ke rumah itu. Wah, dibuka tempat kudanya, mereka masuk ke kandang, ke tempat itu. Jadi ada, bukan hilang 1, sekarang dapat 6. 6 kuda. Wah, tetangga-tetangganya datang lagi. Dan kemudian kungsi ya, selamat ya, kamu memang betul ya. Sekarang beruntung sekali dapat begitu banyak kuda. Sekarang hilang 1, sekarang kembalinya bukan hanya 1, tapi 6. Sekarang jadi 6 kuda kamu. Terus dia bilang, jawab apa? Enggak juga. Ya, karena dari sini nanti mungkin sesuatu yang negatif terjadi. Betul saja, maka anaknya yang sudah pemuda itu, dia mencoba menaklukkan kuda-kuda liar ini. Dan kuda-kuda liar itu, yang kuda liar dari hutan itu dia coba taklukkan supaya jinak. Dia sedang naik kuda itu, dia coba taklukkan, jatuh anaknya. Patah kakinya. Wah, tetangganya datang lagi. Dia bilang, waduh kasihan ya kamu ya. Karena kuda ini memang jadi ya, gara-gara kuda akhirnya kamu jadi anaknya malah patah kakinya. Terus dia bilang apa? Enggak juga. Karena memang nanti sesuatu yang baik terjadi dari sini. Ya. Dan betul saja, kira-kira seminggu kemudian revolusi terjadi di China. Maka tentara China datang ke kampung-kampung untuk merekrut akan pemuda-pemuda untuk berperang melawan musuh. Ya, itu dia sampai ke situ, ya anaknya patah kakinya, nggak bisa berperang. Jadi yang lain pemuda-pemuda yang lain diambil, keluarga-keluarga pada sedih, anaknya dia tidak diambil karena patah kakinya. Ceritanya bisa berlanjut terus, Di dalam kebaikan ada kejahatan, di dalam kejahatan ada kebaikan. Nah, itulah dualisme, ya, pandangan dualisme dari dulu sampai sekarang. Dari mana kejahatan? Ya dari dulu ada jahat, tapi juga ada 2 kekuatan setara, saling bertentangan, good and evil. Ya, dari dulu memang begitu. Ya, itu salah satu penjelasan daripada orang coba mengerti akan adanya kejahatan di dalam dunia ini. Ada 2 problem, ya, secara singkat di dalam pandangan ini. Yang pertama adalah bagaimana seringkali ada pandangan ini dari dulu tuh ada, ini dua-duanya ada yang lebih kuat nggak? Dua-duanya sama kuatnya, dua-duanya sama dikatakan maha sangat jahat atau maha jahat dan maha baik. Gitu. Dua-duanya ada dari dulu, karena itu tidak bisa saling mengalahkan satu dengan yang lain. Tapi itu problem, saudara sekalian, pandangan itu. Bagaimana 2 kekuatan yang saling bertentangan itu sama-sama maha. Bagaimana itu bisa eksis? Ya. Ada batu yang maha tidak bisa digerakkan. Ada angin yang bertiup yang maha menggerakkan. Maka tidak bisa dua-duanya eksis. Ya. Waktu angin yang maha menggerakkan bertemu dengan batu yang maha tak tergerak, maka tidak mungkin dua-duanya eksis. Batu itu bergerak apa enggak? Begitu angin itu bertiup ke batu itu, bergerak apa tidak? Salah satu harus tidak jadi maha. Ya, kalau batu itu bergerak, maka berarti batu itu tidak maha tak tergerak. Kalau batu itu tidak bergerak, maka angin itu tidak maha menggerakkan. Ya, salah satu tidak bisa 2 maha itu, yang ultimate force, dua-duanya hadir pada waktu bersamaan. Secara logika, ya, lebih penting sebenarnya. Yang kedua adalah kalau good and evil itu ada dari dulu dan sampai selama-lamanya, maka sebenarnya tidak ada pengharapan untuk manusia menyelesaikan, resolve the struggle. Maka tidak akan ada
damai sejahtera yang kekal, yang selama-lamanya. Terus-menerus akan ada good and evil, akan ada terus sampai selama-lamanya. Tidak ada pengharapan untuk hidup yang mengalahkan kejahatan di dalam dunia ini. Karena dia akan terus ada sampai selama-lamanya. Ini pandangan yang pertama, yang nanti kita kontraskan dengan Alkitab ya. Yang kedua adalah, saudara sekalian, apa yang disebut sebagai monisme. Tadi adalah dualisme, sekarang monisme atau pantheism. Itu mirip sekali dengan pantheism. Ini adalah mau mengatakan pada intinya all reality is essentially one. Nah, ini juga ada agama-agama tertentu, pandangan di dalam kepercayaan-kepercayaan di timur itu banyak memegang pandangan ini. Bahwa seluruh realitas itu sebenarnya satu. Segala sesuatu itu adalah bagian dari Allah dan Allah adalah segala-galanya. Karena itu segala sesuatu ultimately secara esensi adalah satu sebenarnya. Jadi kejahatan, kebaikan itu hanya kamu tidak mengerti saja. Sebenarnya perbedaan-perbedaan yang kita lihat itu termasuk good and evil hanyalah sebuah ilusi. Karena kita yang tidak mengerti. Kalau orang muda sekarang mengatakan delulu is the solulu. Ya, itu delusion, ya, illusion, ya. Ini cuma ilusi saja. Maka orang yang memegang monisme atau pantheism melihat orang yang sekarat karena kanker dan melihat orang yang menderita karena apapun, kelaparan yang ekstrim, dia akan mengatakan begini. Jika engkau melihatnya dari sudut pandang ilahi, engkau akan menyadari bahwa ini juga adalah Allah. Ini juga adalah Allah. Ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Ya, ini adalah monisme karena segala sesuatu adalah satu sebenarnya. Semuanya adalah bagian daripada Allah itu sendiri. Mencoba menyelesaikan masalah. Tetapi ini jelas bertentangan dengan Alkitab karena Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang real, bukan illusion. Ya. Dan bahkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kemudian bersatu membuat sistem yang dibuat orang-orang berdosa, seringkali membuat dosa dan kejahatan itu semakin besar dan kompleks. Dan dibalik banyak kejahatan, kembali ke Matius, kembali kepada Alkitab khususnya di sini, di balik banyak kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini, ada iblis di belakangnya. Ada setan, si pencoba itu, bapa dari segala dusta yang berusaha untuk mengacaukan, menghancurkan kehidupan manusia. Jadi kejahatan itu real. Iblis mencobai akan Yesus di sini. Namun tidak seperti dualisme yang dualisme mengatakan kejahatan juga real, tetapi ada dari kekekalan sampai kekekalan. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa kekuatan iblis yang kemudian menghasilkan kejahatan juga di dalam hati manusia yang berdosa tidak ada bandingnya dengan kekuatan dari Allah. Iblis berasal dari malaikat yang diciptakan Tuhan, tetapi yang memberontak kepada Tuhan. Karena itu dia dibuang, jatuh. Tuhan Yesus mengatakan, lihat aku melihat iblis jatuh seperti bintang dari langit. Meski untuk sementara kejahatan itu dan iblis dibiarkan Tuhan di dalam dunia ini, tetapi suatu hari Alkitab menegaskan kepada kita, ketika Kristus datang kembali, maka dia akan menghakimi dan menghukum mereka di dalam hukuman yang kekal. Ya. Bukan dualisme, tetapi Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu akan menghukum akan iblis dan juga semua orang yang mengikuti jalannya. Saudara sekalian, hal yang pertama di sini yang kita mau pikirkan adalah kita yang perlu tegaskan sini, kita perlu menyadari bahwa iblis itu nyata dan kita menyaksikan sebenarnya orang dunia mencoba menjelaskan akan realita kejahatan itu dengan bingung dan gagap karena
mereka mencoba menjelaskan kejahatan dunia tanpa menerima eksistensi daripada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, berapa minggu yang lalu kita bahas bahwa Petrus mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari berkeliling, mencoba menelan siapa saja yang bisa ditelannya. Iblis itu real, setan itu real. Ya, dan kalau manusia dunia mencoba, yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya iblis, mereka mau coba menjelaskan kejahatan, segala penderitaan di dalam dunia ini tanpa menerima eksistensi iblis, maka itu adalah penjelasan yang naif secara intelektual dan secara spiritual. Tidak bisa menjelaskan sebenarnya. Banyak kompleksitas, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia yang hanya menerima secara materi saja realita itu. Saudara sekalian, kita perlu menegaskan poin yang pertama ini, meskipun agak filosofikal ya, kita perlu menjelaskan hal ini karena mau menegaskan, Alkitab menegaskan kita harus menerima iblis itu real. Kuasa dosa dalam hati manusia. Iblis itu berkuasa mengarahkan dunia, melawan akan kehendak Tuhan. Ya, tetapi sekaligus tentu kita jangan sampai kita jatuh ke dalam kesalahan melihat iblis yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu berpengalaman beribu-ribu tahun, dia jauh lebih berkuasa daripada manusia. Tetapi kita harus mengerti juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih berkuasa daripada iblis, daripada dosa manusia. Dan inilah yang akan dia nyatakan di dalam bagian selanjutnya. Hal yang kedua, lebih praktikal sekarang dalam hidup kita. Kita sekarang mau mengerti, mau melihat apa yang menjadi strategi utama yang dipakai iblis untuk menjatuhkan, atau dalam bahasa Petrus itu untuk mencoba menelan akan kita. Apa yang dipakai, strategi utama atau cara utama yang dipakai iblis untuk menjatuhkan akan manusia, menjatuhkan Kristus di sini. Ya, dia mencobai Yesus. Maka kita melihat dari pencobaan yang pertama dan setelah ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dua kali sebenarnya pencobaan yang kedua Tuhan Iblis juga mengatakan, jika engkau anak Allah, if you are the son of God, throw yourself down. Ya. For it is written, dan seterusnya. Saudara sekalian, inilah yang menjadi senjata utama iblis untuk mencobai Kristus. Bapa baru saja menyatakan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang iblis langsung mempertanyakan itu. Jikalau engkau anak Allah. Iblis langsung men-challenge apa yang dikatakan Bapa. Betulkah kau anak yang dikasihi oleh Bapa? Betulkah kau anak Allah yang dia kepadanya engkau berkenan? Dengan kata lain, apakah betul dia Bapa yang mengasihi dan peduli akan keadaanmu? Khususnya dalam konteks dia sedang kelaparan 40 hari, 40 malam dia tidak makan. Apakah betul Bapa mengasihi engkau dan membiarkan engkau kelaparan? Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara sekalian, ini strategi yang utama yang dipakai oleh iblis di dalam banyak kasus, atau ini strategi yang paling mendasarnya. Iblis menggoda, mengacaukan, menggoncang kita, yaitu dia ingin mempertanyakan, menaruh kebohongan, menaruh pertanyaan di dalam hati kita untuk mempertanyakan apakah betul Allah itu mengasihi kita. Apakah betul kita adalah anak-anak Tuhan. Apakah betul dia peduli kepada kita. Khususnya di dalam segala kesulitan, pencobaan, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Strategi yang dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga, dari awal dia mencobai akan Adam dan Hawa.
Intinya adalah hal yang sama. Ketika iblis mengatakan, bukankah Allah berkata bahwa engkau tidak boleh makan apapun dari buah dari pohon taman ini? Ada Hawa mengatakan, tidak boleh. Boleh makan semuanya, kecuali satu pohon yang tidak boleh ini. Karena pada waktu kami memakan pohon dari buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, pada waktu itu kami akan mati. Tuhan sudah berfirman demikian. Maka langsung iblis masukkan perkataannya yang men-challenge akan perkataan Tuhan itu. Tidak, makan. Kamu tidak akan mati. Tapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maksud dari iblis perkataan itu adalah dia langsung men-challenge perkataan Tuhan yang mengatakan, jangan makan, pada waktu kau makannya kamu akan mati. Dia men-challenge. Tuhan mengatakan itu ada maksud tertentu. Dia mengatakan itu karena dia tidak mau engkau menjadi seperti Allah, seperti dia. Dia tidak mau engkau mengetahui apa yang baik dan jahat. Dia tidak menginginkan yang terbaik bagi engkau. Masukkan racun, mempertanyakan motivasi Allah, hati Allah, kebaikan Allah, rencana Allah, dan firman-Nya. Itu dipertanyakan oleh iblis. Dan tentu kita tahu Adam dan Hawa jatuh, tertipu oleh iblis dengan strategi demikian. Ini juga strategi yang terus dipakai iblis di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Ya, dalam hidup kita hari ini banyak macam-macam pencobaan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ujungnya adalah perkataan itu. Ujungnya adalah ujung daripada pergumulan kita, penderitaan kita, kesakitan kita, ketakutan kita, khawatir kita, dan sebagainya yang kita alami, kesusahan yang kita alami. Ujung daripada pergumulan kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, adalah kita bertanya, kita bergumul, apakah Tuhan peduli dengan keadaan yang sedang saya alami? Apakah sebenarnya Tuhan mengasihi saya? Karena mengapa dia membiarkan saya mengalami segala kesusahan pergumulan yang sedang saya alami. Ya. Kita tahu lagu yang kita suka nyanyikan. Does Jesus care when ketika aku bergumul, aku susah. Does Jesus care? Apakah dia peduli? Apakah dia memperhatikan? Itu pertanyaan yang serius sebenarnya. Does Jesus care? Does Jesus love us? Itu yang saya pernah kutip juga beberapa waktu yang lalu tentang seorang perempuan yang bergumul berat, bertahun-tahun dia bergumul karena dia adiknya satu-satunya yang umur 2 tahun masih kecil ditabrak oleh truk dan mati seketika. Dia susah sekali bergumul. Waktu dia bergumul segala macam, dia bergumul dengan dari filosofi, dari segala macam, dia bergumul dari segala macam aspek. Akhirnya dia katakan, dia simpulkan, ujungnya pergumulan, puncak pergumulan saya adalah sebenarnya bertanya, apakah Tuhan peduli, apakah Tuhan mengasihi, sehingga dia membiarkan saya mengalami seperti itu. Saudara sekalian, jawaban daripada pertanyaan pergumulan ini melawan strategi daripada iblis yang coba mencobai kita, coba menghancurkan iman kita dengan mempertanyakan hati Allah adalah jawaban daripada ayat yang ke-17, pasal 3 ayat 17 yang tadi kita baca. Perkataan Bapa kepada anak itu sendiri. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara sekalian, perkataan ini adalah perkataan yang merupakan kutipan dari 2 bagian Alkitab sebenarnya. Yang pertama adalah kutipan dari Mazmur pasal yang kedua, inilah anakku yang kukasihi. Mazmur pasal 2 ini berbicara tentang Mazmur mesianik, bicara tentang akan ada Mesias yang datang, yang akan mengalahkan kuasa kejahatan. Ya, menyatakan keperkasaan, kebesaran, kemenangan daripada Mesias yang akan datang ini. Inilah anakku yang kukasihi. Tapi kalimat yang kedua adalah kepadanyalah aku berkenan.
Itu adalah kutipan dari Yesaya, dari mulai pasal 42 ayat 1 dan kemudian dijelaskan selanjutnya sampai pasal yang ke-53 bicara tentang Yesaya pasal 42 itu dan seterusnya, itu berbicara tentang the suffering servant, hamba yang menderita, yang akhirnya dia akan menderita, ultimately dia akan mengalami segala aniaya, penderitaan, dan ultimately dia akan mati karena dosa-dosa kita, karena kesalahan daripada kita. Nah ini Mazmur pasal 2, mesianik, Mazmur Mesias, Mazmur Mesias yang datang sebagai raja yang diurapi, yang berkuasa, akan mengalahkan kejahatan. Itu adalah konsep yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, dan mereka terus berharap akan datangnya Mesias yang datang dengan penuh kekuasaan dan akan menghentikan segala kejahatan di dalam dunia ini. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa ada hamba yang menderita juga yang akan datang. Kitab Yesaya menjelaskan itu, yang akan mati menderita untuk menebus dosa kita, menggantikan dosa dan kejahatan daripada kita sekalian, karena kejahatan dan kesalahan kita sekalian. Maka saudara sekalian, dua gambaran yang tidak pernah dipersatukan dalam pikiran orang Yahudi, itu sebenarnya dipersatukan oleh Tuhan di sini. Bapa di sini mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Betul dia adalah Mesias, betul dia akan menghentikan kejahatan. Tetapi kalimat kedua, kepadanya lah aku berkenan, dia akan menghentikan kejahatan bukan dengan membinasakan kejahatan pada waktu dia datang. Karena kalau dia menghentikan kejahatan, memberhentikan, menghabisi kejahatan, pada waktu dia datang, maka semua manusia akan binasa. Karena kejahatan itu bukan hanya ada di dalam Romawi, kejahatan itu bukan ada dalam penguasa-penguasa saat itu, kejahatan itu, dosa, kejahatan itu ada di dalam hati daripada setiap umat manusia. Maka kalau dia datang untuk menghentikan, menghancurkan kejahatan seketika, maka kita semua akan binasa dan mati. Dan disinilah Tuhan kemudian menyatukan akan dua pandangan yang seperti bertentangan ini. Betul dia Mesias, betul dia anak Allah yang tunggal, yang berkuasa, dia raja yang berkuasa itu, tapi dia datang untuk, betul dia akan menghentikan kejahatan, tetapi bukan seketika saat itu juga. Dia akan menghentikan, menghancurkan kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Dia tidak akan membinasakan semua manusia yang penuh dosa dan kejahatan itu. Tetapi dia akan mati, mengalami kejahatan itu, menanggung kejahatan itu di dalam dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 17, dan karena itulah Tuhan Yesus mulai langsung mengalami akan kejahatan, pencobaan, kesusahan, penderitaan, berpuasa dan sebagainya menjadi permulaan daripada penderitaan Kristus. Cara kedua melihat ini adalah, perkataan ini juga kita bisa mengerti, penafsir yang lain menjelaskan bahwa perkataan dari ayat 17 ini, perkataan Tuhan kepada Bapa, kepada anak, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini perkataan yang sangat mirip dengan perkataan Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Tuhan memanggil Abraham dan mengatakan, ambillah anakmu satu-satunya yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia di Gunung Moria. Saudara, perkataan ini sangat mirip, dan kita bisa melihat dalam cerita Kejadian 22 memang Ishak adalah bayang-bayang dari Kristus. Ya, bukan hanya dia satu-satunya anak tunggal Abraham, dan yang dikasihi, sangat dikasihi oleh Abraham, dan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dalam perjalanan ke Gunung Moria itu, Ishak digambarkan dia memikul kayu bakar yang untuk dipakai untuk di mana dia dipersembahkan. Dia naik ke atas gunung Moria itu dengan memikul kayu. Banyak penafsir, semua penafsir mengatakan itu adalah gambaran Kristus ke bukit Golgota, memikul salibnya.
Itu adalah bayang-bayang daripada Kristus. Dan Abraham dengan sepenuh hati siap dalam pergumulannya membaca. Saya pernah membaca, membagikan dulu sekali dengan detail kalimat-kalimat yang cerita yang sangat indah, sangat menyentuh hati, sangat mengerikan sekaligus di dalam Kejadian 22 itu. Pergumulan yang begitu berat di dalam hati Abraham. Karena ini adalah satu-satunya anak yang paling dia kasih. Dan seluruh janji Tuhan ada di dalam keturunan Ishak. Tapi Tuhan perintahkan dia untuk dipersembahkan. Tapi Abraham taat, Abraham mempersembahkan, sudah siap sampai ke atas gunung. Baru Ishak sadar bahwa dialah domba yang akan dipersembahkan itu. Waktu perjalanan dia masih belum tahu, waktu dia memikul kayu, dia belum tahu. Dia tanya, "Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, di mana anak domba itu?" Abraham mengatakan, "Bapa, Tuhan yang akan mempersiapkan anak domba itu, anakku." Seolah Abraham situ penafsir mengatakan, dia mau mengatakan, Tuhanlah yang akan memberikan anak domba, yaitu anakku. Dia sudah siap mempersembahkan seluruh permintaan 100% akan permintaan Tuhan, mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Tapi pada waktu Abraham sudah mengikat Ishak, ya, dan mengangkat pisau untuk menyembelih akan anaknya itu, maka kita tahu Tuhan mengirim malaikatnya datang menahan tangan Abraham. Abraham. Itu gambaran daripada Rembrandt pernah menggambarkan itu. Abraham sudah mengangkat pisaunya dan malaikat Tuhan datang memegang tangan Abraham. Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan kemudian kalimat yang selanjutnya bisa ditafsirkan, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku, karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Tetapi memang Ishak bukanlah juru selamat. Dia hanyalah bayang-bayang daripada juru selamat itu. Kita tahu kemudian berapa ribu tahun kemudian, keturunan daripada Abraham yang sejati, yang dijanjikan itu, anak Allah yang tunggal, dia dipaku di atas kayu salib. Dan hari itu tidak ada malaikat yang menahan paku yang menembus tangannya. Tidak ada malaikat yang menahan paku yang menembus kakinya. Tidak ada malaikat yang menahan cambuk yang mencambuk akan punggungnya sehingga berdarah-darah. Dialah anak tunggal kita, Yesus Kristus. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Tuhan kita yang mati bagi kita. Saudara, perkataan Tuhan ini memberi, banyak penafsir mengatakan ini adalah beri bayang-bayang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika orang kita membaca ini mengerti, jadi bayang-bayang seperti Ishak yang akan dipersembahkan. Tetapi sekarang bukan hanya anak seperti Ishak yang Abraham sudah rela sepenuh hati mempersembahkan Ishak sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi anak Allah yang tunggal itu betul-betul mati di atas kayu salib bagi kita. Anak tunggal Allah yang sangat dikasihinya, yang seluruh hati Bapa ada kepada dia, yang kepadanya Allah berkenan. With him I am well pleased. Dia harus mati di atas kayu salib. Maka kita sekarang yang bisa berkata kepada Bapa, Bapa, aku tahu sekarang bahwa engkau mengasihi aku. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal bagiku. Mati, bukan hanya siap menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi kita, tetapi anaknya yang tunggal betul-betul mati bagi kita. Inilah kebenaran yang menjadi jangkar, ya, dan menopang hidup kita di dalam menghadapi segala pencobaan iblis yang kita tahu tadi ujungnya adalah mempertanyakan, memberi keraguan, memberi kebohongan di dalam hati kita. Apakah Tuhan mengasihi kita? Apakah Tuhan peduli dengan kita?
Maka jawabannya adalah, yes, he cares. Yes, he cares. Iya, betul, dia adalah Tuhan yang peduli. Ya, pasti dia adalah Tuhan yang kasihnya tidak lagi boleh dipertanyakan. Ya, dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi. Bukan hanya dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi kita, tapi anaknya yang tunggal itu betul-betul mati bagi kita. Dan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan inilah, kebenaran inilah juga sebenarnya yang menopang Kristus di dalam menghadapi pencobaan. Ya, di dalam menghadapi pencobaan, ya, iblis masukkan racun itu. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan, setan mau mengatakan, tuh kau anak Allah, kau dengan menderita, kau susah, bahkan kebutuhan yang paling mendasar pun Bapa tidak berikan kepadamu. Jika engkau anak Allah, kau lakukan saja. Ubah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus sadar kasihnya tidak dia mengenal Bapa sepenuhnya. Bapa yang mengasihi dia, Bapa yang baru dia mendengar perkataannya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu menjadi jangkar yang tidak menggoncang dia sama sekali. Kesulitan yang besar, tipuan, kebohongan, coba dimasukkan setan ke dalam hatinya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah hidupku. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itulah yang menopangku, karena dia adalah Tuhan yang mengasihiku. Aku tidak perlu mempertanyakan. Aku tidak perlu mengetes, membuktikan bahwa Allah itu mengasihi saya. Karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, Bapa sendiri sudah mengatakan, dan firman itu adalah firman yang benar, firman yang tidak mungkin bersalah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bagi kita lebih lagi, Tuhan bukan saja sudah berfirman, tetapi dia sudah menyatakan, menggenapi firman itu di dalam hidupnya. Dia mati bagi kita, menyatakan kasihnya yang besar, kasihnya yang teragung bagi kita sekalian. Biarlah ini kebenaran ini yang boleh kita pegang sedalam hati kita di dalam segala kesulitan, pergumulan, dan karena kita melihat itulah yang juga dialami Kristus dan menopang dia menghadapi segala penderitaan dan juga pencobaan yang dialami yang diberikan oleh setan kepada dia. Terakhir, saudara sekalian, poin terakhir kita melihat ketiga. Senjata apa kemudian dipakai oleh Yesus untuk menghadapi cobaan ini? Ya, ini adalah poin yang kita mungkin pernah sering atau pernah dengar. Ya, ini adalah poin yang penting yang sebenarnya sangat jelas di dalam bagian ini. Ya, kita mengetahui bahwa 3 kali Tuhan Yesus dicobai berbagai cara, berbagai aspeknya, tetapi 3 kali, setiap kali Tuhan Yesus dicobai, dia melawannya dengan firman Tuhan. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, hal pencobaan yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia memakai Alkitab sekarang, tapi mendistorsinya, ya, menafsirkan dengan salah. Tuhan Yesus tetap stick. Ayat 7, Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu, semua kekayaan, gemerlapan dunia, jika engkau sujud menyembahku. Ayat 10, berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 6 ayat 16, Ulangan pasal 6 ayat 13. Ada tertulis. Bahkan ketika di atas kayu salib, ketika menghadapi akan penderitaan yang puncak di atas kayu salib, dia juga mengutip Alkitab. Mazmur 22 dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Saudara sekalian, ketika kita ada di dalam keadaan yang sangat menderita, sangat susah, maka
hal-hal yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang ada di dalam hati kita paling dalam, bukan? Tidak ada lagi jaga muka, tidak lagi senyum-senyum pura-pura, tidak ada lagi kamuflase, tidak ada lagi kesusahan yang sangat menderita, sangat membuat kita susah, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah apa yang ada benar-benar di dalam hati kita paling dalam. Dan pada waktu Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, yang keluar adalah firman Tuhan. My God, why hast thou forsaken me? Artinya firman Tuhan itu menguasai seluruh hatinya yang paling dalam. Yesus mengutip di sini kutipan-kutipan firman Tuhan. Dicobai dia, ada tertulis. Firman itu bukan hanya mengisi pikirannya, tetapi menguasai seluruh hatinya, jiwanya, perasaannya, kehendaknya. Itu dikuasai oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika dia dicobai di sini, dia langsung bisa keluar akan firman Tuhan. Pertanyaan yang jelas bagi kita sekalian tentu adalah, kalau Kristus, anak Allah yang terkasih, bahkan dikatakan Yohanes sang firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia, dia menghadapi iblis. Dia menghadapi iblis itu dengan firman Tuhan. Firman yang sudah tertulis. Firman yang sudah tertulis. Dia mengutip Ulangan berkali-kali. Kalau anak Allah yang tunggal menghadapi cobaan dari iblis dengan firman Tuhan, apakah kita berani menghadapi iblis tanpa firman Tuhan? Kita mengajarkan firman Tuhan adalah satu-satunya senjata rohani yang bersifat ofensif. Seluruh senjata yang lain, ketopong keselamatan, baju zirah, kebenaran dan sebagainya, seluruhnya adalah defensif. Ketopong, baju zirah, sepatu dan sebagainya, ikat pinggang, semuanya defense. Tapi ada satu-satunya senjata yang diberikan oleh Roh Kudus yang bersifat ofensif, menyerang, melawan iblis dengan tipuannya, dengan kejahatannya, yaitu firman Allah yang adalah pedang roh. Dia adalah pedang roh. Maka kalau Kristus sendiri memakai pedang roh itu melawan setan, si iblis, maka betapa lebih lagi kita perlu firman Tuhan di dalam hidup kita. Tentu memerlukan banyak waktu, tenaga, supaya firman Tuhan itu bukan hanya kita mengerti, bukan hanya kita membaca, tapi membentuk hati kita, membentuk cara pikir kita, membentuk perasaan kita, mengarahkan seluruh tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Perlu waktu, usaha, perjuangan melalui membaca pribadi, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Termasuk melalui ibadah kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui diskusi, melalui belajar akan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan itu. Biarlah kita pakai, saudara kita yang sudah to some extent diperlengkapi dengan firman Tuhan. Biarlah kita perlu lebih lagi terus berjuang, dan khususnya di dalam waktu yang khusus ini, Jumat Agung, ketika kita akan masuki Minggu Sengsara daripada Kristus, biarlah kita pakai waktu dan yang kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Semua kita didorong untuk kita berpuasa pada hari Jumat itu, tapi biarlah bukan hanya berpuasa, tidak makan, tapi biarlah kita mengingat perkataan Tuhan Yesus di sini, yaitu manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita pakai waktu yang khusus ini untuk merenungkan firman. Merenungkan firman, makin mengenal dia, bersekutu dengan dia, karena firman Tuhan adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan membuka dirinya dan hadir bersama-sama dengan kita. Oleh rohnya, oleh firman-Nya.
Rohnya adalah roh kebenaran yang memimpin kita masuk ke dalam kelimpahan kebenaran firman Tuhan. Supaya seperti Paulus mengatakan di Kolose pasal 3, supaya perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Mari kita persiapkan diri kita masuki Jumat Agung ini dengan mengerti bahwa iblis itu real dan dia bekerja untuk masukkan kebohongan oleh kesulitan, penderitaan, membuat kita bertanya tentang Tuhan, tentang kasih-Nya, tentang kebenarannya. Seperti yang Alkitab katakan, kita mulai meragukan apakah Dia adalah Tuhan yang peduli, apakah Dia Tuhan yang mengasihi kita. Sekali lagi, dengan firman Tuhan kita melawan itu. Biarlah kita boleh merenungkannya, makin mengenal Dia, makin bersandar kepada Dia, dan akan makin mengalami kasih dan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kitab Ibrani mengatakan kita memiliki imam besar agung yang bisa turut merasakan penderitaan kita, karena dia telah dicobai dalam segala hal, namun tidak berbuat dosa. Dia dicobai, kita membaca di sini, tapi dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena dia melawannya dengan firman Tuhan. Dan hatinya dikuasai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itulah juga perkataan Tuhan bagi kita semua yang ada di dalam Kristus, yang kita percaya dalam Kristus. Tuhan juga mengatakan kepada kita, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anak-anakku, inilah umatku yang kukasihi. Kita semua ada di dalam Kristus, dan Dia telah menyatakan, membuktikan kasih-Nya itu melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati untuk menebus dosa kita. Dia menderita sengsara karena kita. Dia telah dicobai dengan berbagai cara dalam segala hal, namun dia tidak berbuat dosa. Marilah kita persiapkan hati kita masuk ke dalam Jumat Agung Paskah minggu ini dengan sekali lagi di hati kita dikuatkan kasih Tuhan, kebenarannya, dan kita boleh merenungkan firman, hidup di dalam firman, dan pakai waktu ini berdoa supaya kasih Tuhan sekali lagi dinyatakan kepada kita, supaya kita mengerti berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa luasnya kasih Tuhan. Tidak pernah habis kita merenungkan, mengerti, dan biarlah kita terus bertumbuh. Kalau saudara yang masih ragu-ragu, bergumul, datanglah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang menegaskan Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang oleh Kristus sekali lagi boleh meneguhkan iman kita. Dan kita boleh menyerahkan hidup kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kita masuki minggu sengsara, dan kita boleh bergumul, berdoa, renungkan firman, dan kita berdoa Tuhan yang menyegarkan, membangkitkan jiwa kita, menyegarkan kasih-Nya sekali lagi dalam hati kita, mendorong kita untuk hidup semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, pimpin kami masuki minggu sengsara, untuk boleh kami mengerti sekali lagi sengsara-Mu yang tidak pernah kami selami sepenuhnya. Tapi ajar kami Tuhan untuk mengerti sejauh yang Kau nyatakan kepada kami.
sejauh apa yang Kau pimpin kami satu demi pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap kami dalam keadaan apapun kami makin mendalami, makin mengalami, makin mengerti berapa dalam, lebar, tinggi, luasnya kasih-Mu itu kepada kami. Tuhan pimpin kami boleh merenungkan firman-Mu di dalam minggu-minggu sengsara ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, memakai waktu-waktu kami yang berharga untuk kami boleh mengenal Engkau, mengalami kasih-Mu, dan disegarkan, dikuatkan iman kami. Untuk kami boleh semakin mengenal kasih-Mu di dalam hidup kami. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh mengajar, meneguhkan, dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.